Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ananda semua berdoalah menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ananda keluarkanlah buka buku PPKN-nya, buka juga buku catatannya. Catat poin-poin penting pada materi yang akan kita bahas kali ini. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu di bab 2, membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar atau KD yang pertama 3.2, menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. 3.2.1 menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, nantinya Ananda dapat menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, Anandaku sekalian, di sini ada tampilan gambar. Nah, tampilan gambar ini, ya ini ada penjelasannya di bawahnya, yaitu gambar sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang salah satu hasilnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi misalnya nih ada yang bertanya, ini gambar apa? Yaitu gambar saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kan sebelum adanya PPKI ini, nah ada nih sebelumnya yaitu BPUPKI, ada BPUPKI. Ya, setelah dibubar baru adanya PPKI. Dan kita tahui tugas PPKI ini adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas yang A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang pertama, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar tertulis. Nah, kan kita tahu nih, hukum dasar tertulis kita kan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar tertulis. Contoh dari hukum dasar tertulis ini adalah KUHP, atau kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Lalu, ada juga hukum dasar tidak tertulis, biasa disebut konvensi. Konvensi, jadi Ananda semuanya apabila ada yang bertanya konvensi itu apa? Konvensi adalah hukum dasar tidak tertulis, maka itu biasa disebut konvensi. Contoh dari hukum dasar tidak tertulis adalah hukum adat. Misalnya nih, salah satunya hukum adat. Dia banyak lagi contohnya, tapi satu aja yaitu hukum adat. Ibu contohkan. Hukum adat ini walaupun dia tidak tertulis atau tidak tertuang dalam Undang-Undang Dasar, akan tetapi dia telah tertanam dan dilaksanakan dan dijadikan pedoman pada kehidupan masyarakat di daerah tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum. Kita garis bawahi, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi. Jadi Nanda Ibu, hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nanti di materi selanjutnya akan kita bahas nih. Ananda semua akan pasti tahu Undang-Undang Dasar ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga sumber hukum
bagi peraturan perundang-undangan. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Lalu pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Jadi, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen adanya pembukaan. Yang pertama ya. Yang kedua adanya batang tubuh atau pasal-pasal. Dan yang ketiga penjelasan. Itu sebelum amandemen. Nah, anandaku semua, amandemen ini artinya adalah perubahan. Nah, jadi sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen atau perubahan ada 3. Pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Lalu setelah atau sesudah amandemen, sesudah perubahan, ada 2. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal. Jadi ada perubahan di sini ya. Tidak ada lagi penjelasan. Nah, kemana penjelasan tadi yang sebelum amandemen tadi? Nah, penjelasan itu terdapat di pasal-pasal. Pasal-pasal itu sudah secara rinci. Sudah ada penjelasan di pasal-pasalnya. Nah, anandaku semuanya, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah berubah, telah adanya 4 kali amandemen, 4 kali perubahan. Nah, anandaku semuanya harus mencari tahu tanggal berapakah dan bulan berapa dan tahun berapakah ya Undang-Undang Dasar ini diamandemen. Kan 4 kali ini perubahan, 4 kali amandemen. Jadi itulah dia sistematika Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sampai di sini paham anandaku? Semoga ananda semuanya paham ya.